Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Mustaqim, ayo bantu ini. Ayo. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alhamdulillah di pagi ini hari Minggu buat hari bagaimana panggil jaya ya. Tersomat ayah wartawan yang di Antv Pak Joko. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di minggu ini, di bulan Agustus, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan napas kehidupan, bahkan kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Bulan Agustus mah ya sibuk biasanya. Ayeuna deui pas barengan jeung muhajat kawinan. Minggu ieu bae ngaokeun nikahkeun 3 wasalina bulan. Tiap minggu nikahkeun bae pos naik bae ya. Di kantong. Kemarin hari Jumat nikahkeun keponakan di anak kandung dari mana? Amerika Jalabu. Nikahkeun lagi langsung di Haito di Romo. Kalau kita keponakan muridna terus mana nikahkeun bulan Ramadan. Ya ini kita ngajar. Langsung ku ya dimudik keluarga itu. Alhamdulillah aja. Pada tanggal 17 Agustus kemarin ya, kurang belum mensyukuri tentang kemerdekaan ya. Sebab ayat hadis hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Padahal para ulama mempersoalkan tentang hadis, ya. Ayat menyatakan hadis sahih, ayat menyatakan hadis dhaif. Tentang cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada iman. Kalau memang kita berpacu kepada hadis dhaif, tenang aman, ya. Itu menjadi spirit, menjadi pendorong bahwa orang itu kudu cinta kepada tanah air. Sebab Rasulullah pada waktu itu membela agama dan membela tanah air. Kalau memang berpendapat kalau hadis ini sahih, wajar namun belum membela tanah air. Wah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang Badar pada bulan Ramadan tahun 2007, maka Soekarno dan Hatta memproklamasikan bahwa negeri ini telah merdeka itu pada tanggal 17 Agustus sama bulan Ramadan, sehingga disusun Undang-Undang Dasar kemarin pelajaran kuliah. Undang-Undang Dasar dibuat 4 alinea, ya. Yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.
Kena ingat sebelum Muslim itu pernah kalau di Nyawian pada hari yang upacara di alun-alun pernah jadi pembaca proklamasi dan jangan pembaca undang-undang. Akhirnya disusun ke para ulama ditambahkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kita alihkan pemilu. Ya. Makanya saya untuk menjadi masalah sosial dan hukum. Punya bacakan bingung orang pesantrenan nyawa tentang masalah undang-undang dasar. Alhamdulillah ya, jadi gurunya itulah kemerdekaan. Jadi cinta kepada tanah air. Mengapa Indonesia itu tidak bisa menerapkan undang-undang dasar hukum-hukum syariat Islam? Ya, makanya pada waktu itu banyak pemberontakan kawasan itu menyambutnya, kayak pemberontakan DITI, misalnya Kartosuwiryo, ingin mendirikan bahwa Islam itu adalah negara Islam, Indonesia itu negara syariat Islam. Dari Presiden Abdurrahman Wahid itu bisa Indonesia mah sebab anu berjuang lain jelema Islam baik. Ya, pati murah saya. Lain jelema Islam. Islam kalau apa ya Pak? Pangeran Diponegoro. Ya. Kemudian mengobarkan kita arek-arek Surabaya ketika bombardir tentara Belanda di darat, di lautan. Saya budi bom aku gerakan pemuda-pemuda Surabaya dengan mengatakan kalimat takbir Allahu Akbar, walaupun digempur dengan berbagai macam di darat, di lautan, tapi alhamdulillah yang pada waktu itu dimenangkan oleh orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Nah, berkat rahmat Allah, karena yang membuat undang-undang itu bukan orang-orang sembarangan, para kiai, itu presiden di kumpul-kumpul ke Husni Tamrin, maka naik dijadikan jalan naik di Jakarta ya jalan Husni Tamrin, ulama besar itu, apalagi Muhammad Hatta ya daripada orang Muhammadiyah. Itulah jadi alhamdulillah kurang merdekanya. Kalau zaman dulu mah belum adanya kemerdekaan mungkin yang wah ini mah umur 80 lebih ya pasal mana 80 lebih lamun anu mengalami kemerdekaan umur 80 lebih itu merdeka 77 kita sih iya patah ya. Jadi yang jalamaan mengetahui tentang sejarah terus saya wasalimina nama paling sejarah kaparaga di pulau. Ayo ke Mamat kaparaga di pulau ke saya. Agak ngadapang. Itu orang Begi kadang-kadang nulis kolota jadi tapi kaparaga di pulau. Ya. Tahu dia eta di mana? Di mana di sekolah gua. Sejauh jalan Argentina pergerakan PKI lain. Tuh, ya. Wakil Presiden Soeharto kali itu banyak pulau udah orang ayeuna asli jalan mau teh nama nyaritakeun sejarah. Ulama terlebih kan. Jalan mau hari sadar Bapak. Dia masih nyarita. Presiden yang banyak. Udah kain mau ya. Mata semangat orang dulu orang apa? Ya, itulah. Jadi sejarah
cerek ulama at-tarikh miyahul hayat. Sejarah itu adalah bapak kehidupan. Makanya saya resep tentang sejarah-sejarahnya, apalagi sejarah Rasulullah. Rasulullah baik mengalami peperangan di masa ketika jadi nabi dan Rasulullah peperangan jauh perang. Panglima-panglima dan perang sana, sahabat-sahabat Rasulullah jago-jago perang sana, ahli strategi, ya, ahli politik juga. Dan makanya saya pernah berbicara dengan dosen ahli sejarah S3 doktor sejarah tentang Sultan Hasanuddin. Bingung sejarah Sultan Hasanuddin yang dulu kami mau dia mas sejarah anu nyau pun anu paling nyau nonton anu aya di TV teh yang santang jadi ngadei Prabu Siliwangi malah eta mah bohong. Prabu perang saring jadi itu sesuai dengan sejarah. Aya sejarah nama Prabu Siliwangi jeung yang santang, tapi lain anu ditampilkeun sejarah yang sebenarnya cuma fiktif. Sejarah bohong kawan. Ya. Aya sejarah cenah Wali Songo pertemuan 9 wali. Bohong. Deuleu tahunna. Maulana Malik Ibrahim pada tahun berapa menyiarkan Islam? Teu bareng jeung Syarif Hidayatullah. Lain. Tahun-tahun lain. Jadi disebut 9 wali. Itu orang yang menyebarkan Islam di Indonesia 9, tapi tilok karena ngumpul lagi waktu ya dia mah yang santang sa ngadon suruh nyabut tongkat Sayyidina Ali jelas saya tadi yang santang kenapa lain deui jeung Sayyidina Ali mah tahun seberapa dia sangka mau kabelani deui ya itu makanya sejarah kadang-kadang itu fiktif seperti Nyi Roro Kidul ditambah-tambahan ya makanya ayat sejarah ayat hikayat ayat dongeng bisa baik sama dongeng ya jadi mau heboh lah itu dongeng masalah kapusan perahu masalah anu di Aceh kan anu anaknya jadi batu maling kudang teman cerita-cerita daerah ya dongeng jadi kebenaran sejarahnya tidak dicatat oleh pemerintah kecuali Sultan Hasanuddin atau Maulana Malik Ibrahim atau Sultan Syarif Hidayatullah dicatat arsip negara sebab ayat buktinya Sultan Hasanuddin mah ayat keraton kan pada tahun berapa Sultan Hasanuddin melawan penjajahan ayat yang kedua putranya yaitu Maulana Yusuf sampai ke dunia ya Syekh Nawawi jauh Ya, sepotong ya. Nawawi kita pengarang kita itu disebut ulama mutaakhirin. Bacang tilu, kan duduk deui share teh. Aya nama disebutna ulama mutamadin, ulama modern. Seperti Dr. Kuwai Shihab, ya itu ulama modern. Itulah. Itu balik peuleung teh. Buya Hamka Aya modern kalian ada jadi cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada iman kudu menjaga orang tanah airnya. Indonesia adalah negara yang paling subur, Indonesia adalah negara yang luas. Kamu dikorupsi supaya menjadi pejabatnya rakyat menderita. Padahal mah Indonesia mah tongkat pedita jeut babuah. Ya, aya perjanjian lain.
tongkat pe ditajekeun buah ku subur-suburna. Coba deuleu wasalemin lamun ulin ka puncak, masyaallah ya. Cai kali kosi surga bae. Ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan hidup. Kenapa rakyatnya masih belum merasakan kemerdekaan, masih belum merasakan kemakmuran? Karena para pemimpinnya belum melaksanakan keadilan. Tuh. Kalau kita melihat sejarah Ibnu Umar, cucunya Umar bin Khattab, dia itu adalah seorang pemimpin yang sangat adil. Ketika ditanya, saya itu sangat karismatik kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika jadi pemimpin, dia itu tidak ubahnya kepribadian Rasulullah. Tadi berkewajiban tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwa Rasulullah itu terdapat akhlak yang mulia. Makanya diturutan Ibnu Umar. Padahal eta ayat asbabun nuzul lamun urang nyaho laqad kana Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi eta ketika Rasulullah menghadapi perang. Sahabatna pada saraya terus kitu mah. Maka para kiai anu tukang ceramah anu naon tah can paham tadinya. Asbabun nuzul laqad kana lakum fi Rasulillah itu ketika Rasulullah perang. Jadi sahabatna loba nu gentar, keciut, mentalna cerek Allah tuturutan Muhammad berani. Makanya sejarah ya nyamu Sayyidina Ali ketika ada perlombaan cek Rasulullah sahabat anu paling berani perang lawan ayah di bukit gunungnya salah satu pemuda yang gagah perkasa, maka cadar diteangan ke Sayyidina Ali nek diajak ngadu kuda balap kuda ke Sayyidina Ali. Begitu diajak tarung ngadu kuda balap kuda eta Sayyidina Ali keleh anu jelema pangjabona ya barang dideuleu eta Rasulullah. Maka Rasulullah mah cerek Umar bin Khattab lamun ketika perang aya paling anu tuh ya itu makanya cerek Allah de contoh akhlak Rasulullah ketika perang. Lamun mencontoh akhlak Rasulullah yang sesungguhnya ayat lain deui wa innaka ila ala khuluqin azim. Dalam menyaritakeun bulan Mulud seberapa anu tepat eta lain lakon kana laku. Ieu mah tukang ceramah kiai-kiai eta lakon kana laku. Jadi kurang tepat ya. Sebab asbabun nuzulna dideuleu. Itulah. Jadi cinta kepada tanah air itu adalah bagian daripada iman. Ya. Sekarang Indonesia tadinya merdeka, lain kurang Islam bae, makanya tidak bisa dijadikan hukum syariat Islam. Ya, jadi hukum eta lamun urang. Yang pernah saya ngobrol jeung ahli hukumnya sejarah non sarjana hukum bahkan master hukum tuh alhamdulillah adik saya ge nyanupikan anu disarakan eta master hukum geus S2 lain sarjana hukum deui master hukum alhamdulillah. Kemarin aya nawaran jadi dosen cek saya teh aya pembaturan saya nawaran jadi dosen insyaallah akan jadi dosen ya. Jadi hukum itu ada yang dinamakan dengan hukum syariat agama, ada yang dinamakan dengan hukum adat. Tuh, hukum adat. Padahal menurut hukum Islam seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki pemimpin
wanita, tapi lamun di Padang lain. Ya, di Padang coba bangun jaya kumaha. Bika menjadi pemimpin, makanya ahli waris naon ge bika nganu gedean lelaki hiji, tapi pengurus Islam lelaki dua bika hiji kan. Tuh, itu hukum naon? Hukum ada. Tuh, makanya anu berkuasa Pak itu di Padang Bika. Saya pernah ngobrol dengan Profesor Dr. Ahna Ajis, ya, kita Bika orang Padang di Kabupaten Tangerang, masa nangis dan ayah jalan Profesor Dokternya orang Padang. Jarek saya Bu, al-walad far'un lil ab, jarek Imam Al-Ghazali. Anak itu cabang dari bapaknya. Kenapa di Padang itu anak laki-laki yang nanon de sepenuhnya dari utamakan padahal ahli jauh pohon dari beliau karena di Padang itu bukan menerapkan syariat Islam, jadi syariat ada hukum ada. Misal jadi hukum ayat Padang, ayat negara, ayat hukum Islam. Bisa lah, di suatu daerah saya pernah ya, Kita di gawe itu negara kita macamnya. ngobrol hukum negara ya. Kayak jalan maling mangga, udah biasa kan. Kepanggian UPR, Kalak itu nya. pas kepanggian juga. Jadi hukum mana? Hukum Mana? disuruh ngebersihan, disuruh nopoan segala novel balai desa itu selimi ya karena maling mangga doang ya. Tidak hukum bisa bayar hukum negara ya, atau jelema misalnya maling motor dihukum misalnya 4 tahun 5 tahun kita hukum naon? Hukum negara. Tuh. Menurut Islam wasariku wasariqatu faqtau aydihima. Jelema anu maling lalaki ke bika kudu dipotong leungeunna menurut syariat Islam, tapi maling naon? Aku maling jamu bae leungeunna batu kudu dipotong. Ya, makanya di situ kudu ada penafsiran dan ijtihad para ulama, batasan-batasan. Ya, nanti dipotong lagi kumaha, apa dipotong kabel leungeunna, apa atas mana? Tuh, makanya di Arab Saudi mah kadang-kadang orang yang meminta-minta, ya, itu banyak yang tidak mempunyai tangan. Kita buat tempat tadi maling dipotong deui. Jadi menurut saya Islam bertahap. Misalnya maling pertama dipotong rambut-rambut dari perjalanan tanah. Maling dipotong deui, maling dipotong. Beak. Ya, para otok syariat Islam. Ya. Kumaha tanya kan lamun menegakkan syariat Islam bukan dosa itu ka Allah. Coba yuk. Itu lamun di Indonesia mah maling motor dihukum 4 tahun ku pemerintah tetap bukan dosa ka Allah. Itu hukuman dunia doang. Akhirat mah sebab can dihukum. Tuh, hukum Islamnya can diterapkeun. Aya di Aceh perempuan naik motor ke menang ajegang. Namun di kami main naik ajegang apa di ya ajegang. Jadi di Aceh menang. Nah, perempuan naik motor ajegang laju ke menang make lepis. Tuh separoh diterapkan undang-undang Islam di Aceh. Betul ya lagi ya. Itu karena menjaga syariat Islam ya.
saja yang dapat saya sampaikan. Pada inti nama orang bersyukur yang merdeka 77 tahun. Ya, insya Allah minggu Arab orang menyeritakan ukhuwah. Jadi Islam di Indonesia itu beragam agama, beragam budaya, seperti yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika turun di Makkiyah, di Mekah. Ya ayyuhan nas, Allah menunjukkan lain kejalan iman ke seluruh manusia nek agama naon bae. Ya, makana ayat ciri-ciri Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah, Madaniyah dan Makkiyah. Eta ari di Madinah mah pendudukna pada iman, ya ayyuhan ladzina amanu. Eta turun di Madinah. Lamun ya ayyuhan nas di Mekah, sebab jalan kene para randol di Mekah itu. Eta bisa ke Indonesia ya ayyuhan nas, nya nek agama Islam, nek agama baik. Disebut ayat ukhuwah fil wataniyah, ayat ukhuwah fil basyariyah, ayat ukhuwah fil dunia. Kayak minggu ada bahasnya. Mudah-mudahan orang panjang umur, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Dia tu. Bas. Apa sah? Ya bas. Bas apa? Kau coba sih, Biwal itu. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatul qasim wa qiyamana qiyamul qaifin wa ruku'ana ruku'al mutawabiin wa sujudana sujudal mutasariin wa niyatina niyatil mukhlisin wa amalana amal salihin wa dzunubana dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa sirna wadat bi jimratil awliya wa nafsina jannata mal anbiya. Allahumma adina barda afika wa halawata munajatika. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rizqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wahda. Allahumma qawil umurana wa sayyi'at sadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qariqna an syai'a bina waqti hawaijana fidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqawatil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.